Ya, halo. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan dalam program IM Talk bersama dengan saya, Coach Mario dari Excellent. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Excellent Business Framework, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sebelumnya, di mana pada kesempatan sebelumnya atau pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang secara garis besar mengenai fundamental yang penting untuk dimiliki oleh pelaku usaha yang kami namakan dengan Excellent Business Framework. Dan framework ini kami meyakini bahwa Excellent Business Framework ini menjadi sebuah framework yang penting untuk dimiliki bagi pelaku-pelaku usaha, terutama kalau Anda adalah seorang pelaku usaha UKM. Karena framework ini bukan hanya, menurut kami tidak hanya relevan untuk kondisi hari ini, tetapi juga bisa membantu kita dalam membangun usaha kita lebih lebih sustainable ya di masa-masa ke depan. Oke, nah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita akan bahas secara lebih detail ya, fundamental demi fundamental dari Excellent Business Framework ini, dan kita akan bahas dari bagian yang pertama. Nah, saya membagikan dulu satu slide untuk Anda. Ya, nah, yang Anda lihat ini adalah Excellent Business Framework, di mana Excellent Business Framework ini kami membuat atau kami menciptakan framework ini dari apa? Dari pengalaman-pengalaman kami selama belasan tahun, baik terjun di dunia profesional dengan berbagai industri, demikian juga ketika kami terjun sebagai business consultant atau business coach dan ketemu dengan banyak usaha, pelaku-pelaku usaha dari berbagai industri dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya. Jadi kami menemukan bahwa paling tidak ada 5 fundamental penting yang perlu dimiliki usaha hari ini dan juga usaha agar tetap relevan hingga masa-masa ke depan. Dan kelima fundamental ini penting sekali untuk apa namanya dibungkus dengan sebuah pola pikir yang kami namakan pola pikir adaptif atau adaptive mindset. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas satu persatu gitu ya dari Excellent Business Framework ini, dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas terlebih dahulu poin, yaitu poin mengenai added value dan engagement ya, added value dan engagement. Nah, kalau kita bicara tentang added value dan engagement bicara tentang apa sih? Kalau added value adalah nilai tambah. Engagement itu bicara tentang apa? Berbicara tentang interaksi, ya, keterikatan, interaksi yang intens gitu. Nah, kalau kita bicara added value dan engagement, kita mulai berbicara dari sisi apa? Kita berbicara dari sisi ada produk dan jasa, betul? Produk dan jasa gitu ya, produk dan jasa. Di mana produk dan jasa ini kita tawarkan atau kita deliver kepada namanya customer, betul? Dan kitanya itu bisa jadi kitanya itu adalah misalnya prinsipal, atau kita misalnya adalah vendor, atau kita misalnya adalah produsen, ya. Vendor belum tentu produsen. Produsen itu penghasil atau yang memproduksi barang dan jasanya, produk dan jasanya. Prinsipal bisa jadi mereka yang memegang mereknya, yang pemegang brandnya. Vendor bisa jadi distributornya dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara mengenai added value, di mana lokasi atau di mana added value perlu diterapkan? Added value perlu diterapkan di bagian produk dan jasa, gitu ya. Jadi kita perlu secara serius sebagai pelaku usaha ketika kita ingin mendeliver produk dan jasa kita kepada customer, kita perlu secara serius memikirkan added value. Added value atau nilai tambah. Nah, apa sih tujuannya memberikan added value? Apakah itu sebagai sesuatu fitur tambahan ekstra yang membuat customer lebih menarik? Bukan. Tujuannya added value itu adalah untuk menciptakan yang namanya apa? Keunggulan bersaing atau menciptakan competitive advantage ya, competitive advantage. Jadi membuat penawaran kita jauh lebih kompetitif atau minimal kita ada nilai lebihnya yang dipandang konsumen, di mana customer-customer kita akan memilih kita karena added value ini. Ya, jadi bukan sekedar fitur tambahan, bukan sekedar sesuatu yang kita berikan ekstra atau bonus semata-mata untuk membuat customer tertarik, tetapi sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh customer dan itu membuat mereka mereka akan cenderung memilih kita gitu dibandingkan kompetitor. Nah, ketika berbicara tentang membangun added value ini atau membangun nilai kompetitif dari produk dan jasa kita, paling tidak ada 3 komponen yang kita bisa pikirkan gitu ya, 3 komponen dari added value ini. Yang pertama apa?
kita bisa berpikir apakah, kita bisa melakukan yang namanya cost efisiensi. Cost efisiensi. Mengefisienkan biaya-biaya kita. Sehingga apa? Dibandingkan kompetitor, kita bisa memiliki harga yang bisa lebih rendah, tetapi tingkat profit kita sama, minimal. Ya, kok bisa begitu? Ya karena kita bisa beroperasi secara lebih efisien sehingga biaya-biaya yang kita keluarkan lebih rendah dibandingkan kompetitor kita. Nah, ini yang Anda lihat ketika Anda melihat nih persaingan di pasar gitu ya. Kenapa ada yang mensuplai produk dan jasa harga lebih murah tetapi tetap grow, tetap bisa bertumbuh gitu. Ya kemungkinan besar karena mereka bisa melakukan yang ini namanya cost efisiensi. Ketika mereka melakukan cost efisiensi, yang terjadi apa? Mereka bisa menjual harga lebih murah, tetapi profit mereka tidak mengorbankan profit mereka. Dan ini berbeda dengan yang namanya perang harga. Kalau perang harga, kita memiliki profit yang sama, tapi kita kurangi profit kita demi mengejar apa? Mengejar kompetisi untuk bisa memenangkan pasar. Nah, itu perang harga kalau kita menurunkan atau kita mengorbankan profit kita. Tapi kalau bicara cost efisiensi, kita bisa menang di persaingan harga ketika kita bisa operasi lebih efisien dibanding kompetitor kita. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya yang paling penting atau mungkin Anda perlu pikirkan secara serius adalah menggunakan teknologi. Teknologi apa? Digitalisasi sistem pada usaha kita. Nah, kami banyak ketemu dengan pelaku-pelaku usaha yang sebetulnya usahanya bisa beroperasi jauh lebih efisien dibandingkan pesaing-pesaingnya. Tetapi kenapa dia sulit sekali melakukan efisiensi? Karena dia tidak bisa kontrol proses yang terjadi dalam bisnisnya karena semuanya masih dikerjakan secara manual. Dia tidak tahu banyak terjadi waste atau pemborosan dalam usaha dia yang dia tidak sadari. Nah, waste-waste inilah yang menjadi masuk dalam komponen biaya. Sehingga ketika dia beroperasi, dia mau tidak mau harus memasukkan waste tersebut dalam komponen biayanya. Sehingga apa? Harganya pun jadi otomatis harus lebih tinggi untuk bisa mengejar profit yang sama. Nah, jadi ketika kita bisa melakukan efisiensi dari segi biaya, tentunya kita juga bisa menekan harga kita yang pada akhirnya bisa membuat kita jauh lebih kompetitif di pasar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kita bisa lakukan adalah melakukan kita bisa memberikan offer penawaran produk dan jasa kita dengan apa? Dengan produk yang lebih superior, produk atau jasa yang lebih superior. Superior, ya. Nah, produk dan jasa lebih superior. Misalnya, kalau kita jual sebuah produk, garansinya kalau yang lain 1 tahun, kita 2 tahun. Ya kan, artinya apa? Jasanya kan, berarti kan kita memberikan garansinya yang lebih lama dibandingkan produk kompetitor. Itu satu. Bisa juga adalah produknya yang kita buat jauh lebih berkualitas dibandingkan produknya kompetitor. Bagaimana caranya? Ya lewat speknya, lewat bahan bakunya, lewat proses produksinya dan seterusnya. Nah, kami menemukan juga bahwa hati-hati juga dengan hal ini karena kami menemukan banyak produk-produk yang lebih superior tetapi kalah di pasar. Ya, ternyata kenapa? Setelah kita selidiki, kita teliti, ternyata customer-nya sebetulnya tidak menuntut produk yang lebih superior seperti itu. Jadi customer-nya tidak masalah menggunakan produk kompetitor yang memang tidak se se sebaik atau kualitasnya tidak setinggi dari produsen ini. Nah, kenapa demikian? Karena bagi customer-nya hal itu tidak terlalu berpengaruh jauh. Nah, jadi kita perlu hati-hati ketika kita mau mengedepankan produk dan jasa lebih superior. Kita harus pastikan bahwa produk dan jasa kita yang kita tawarkan yang lebih superior itu memang menjadi sebuah penawaran yang memang diinginkan oleh calon customer kita. Ya, yang memang diinginkan oleh calon customer kita. Nah, kalau kita bisa memprovide itu, otomatis produk dan jasa kita akan jauh lebih superior dibandingkan kompetitor kita. Oke? Nah, ternyata yang ketiga, kita juga bisa lakukan memberikan added value untuk meningkatkan daya saing kita lewat apa? Lewat namanya customer attachment. Attachment. Jadi bagaimana kita bisa membuat customer-customer kita atau calon-calon customer kita bisa memiliki komunikasi dan interaksi lebih baik dibandingkan kompetitor ke kita, ya, ke kita lebih baik. Nah, yang dimaksud dengan lebih baik apa? Apakah lebih ramah, lebih lebih sopan, lebih lebih apa ya, lebih komunikatif, itu satu sisi. Karena ternyata
kalau cuma sekedar baik dan ramah, semua sekarang itu menjadi sebuah tuntutan yang lumrah, gitu kan. Tetapi ketika bicara customer attachment juga bicara tentang apakah customer-customer kita atau calon-calon customer kita bisa interaksi dengan kita secara nyaman dan juga fleksibel. Nah, ini penting. Fleksibel itu artinya apa? Mereka tidak dibatasi untuk komunikasi interaksi dengan kita, tidak dibatasi oleh misalnya jam kantor. Ya, tidak dibatasi oleh hanya harus menghubungi orang-orang tertentu. Ya, tentunya Anda pernah ngalamin lah yang namanya misalnya komunikasi dengan customer service. Ketika Anda menggunakan sebuah produk atau jasa, ketika Anda mau komplain misalnya atau Anda mau tahu informasi lebih lanjut, kemudian Anda menghubungi nomor teleponnya, tetapi kemudian nomor teleponnya Anda diputar-putar, dan itu kan yang lumrah kan, maksudnya ya hubungi untuk ini, pencet nomor ini, untuk ini pencet nomor ini, untuk ini pencet nomor ini. Dan ini sebetulnya sudah ketinggalan, gitu ya, sudah ketinggalan. Yang saat ini yang lebih dikedepankan adalah bagaimana customer-customer itu atau calon customer itu bisa interaksi itu secara lebih fleksibel dan juga lebih cepat respon yang didapat, gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan apa? Dengan bantuan teknologi, gitu. Sekali lagi ini dengan bantuan teknologi. Jadi membuat customer Anda tidak harus nunggu jam kantor, Anda juga tidak harus tidak harus standby hanya di waktu-waktu tertentu. Tetapi Anda bisa misalnya menggunakan teknologi untuk apa? Untuk bisa minimal ketika mereka menghubungi kita, ada responnya yang bisa didapat dengan baik, gitu ya. Nah, ini yang tentunya akan menjadi sebuah daya saing keunggulan yang kalau kita miliki lebih baik dibandingkan kompetitor, ini akan menjadi satu keunggulan ketika kita berkompetisi di pasar, ya, customer attachment. Nah, kemudian yang kedua yang juga penting apa? Yang kedua yang juga penting adalah kalau kita bicara membangun engagement. Ya, membangun engagement. Nah, membangun engagement itu ada di sini, membangun engagement. Nah, engagement itu apa sih? Engagement itu interaksi yang intens, ya, engagement. Ya, dari kata engage. Engage itu interaksi, tapi interaksinya bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol sambil lalu, tetapi engagement itu interaksi yang intens sehingga apa? Sehingga customer Anda dengan Anda itu seperti menjadi satu bagian atau menjadi satu kelompok yang sama, atau kita sebut apa? Menjadi sebuah community. Nah, community. Jadi kalau Anda perhatikan, banyak perusahaan-perusahaan yang, bukan banyak lah, tetapi beberapa perusahaan yang sifatnya adalah dia melayani banyak orang atau dia memiliki banyak membership, dia memiliki satu posisi gitu ya, posisi ada di jabatan C-level, bahkan direktur, yang berbicara apa? Berbicara tentang customer engagement. Gitu. Kalau bahasa lamanya kan customer relation, sebetulnya begitu. Tetapi hari-hari ini menjadi lebih penting. Kenapa? Karena sekarang zamannya informasi itu bertebaran. Produk, jasa, usaha Anda, kemungkinan besar juga kompetitor Anda melakukan campaign untuk menginformasikan tentang usaha produk jasa mereka juga sama intensifnya dengan Anda. Sehingga kalau kita mengandalkan apa? Oh, yang penting kita terus cekoki mereka dengan informasi terus gitu ya. Satu arah, kompetitor Anda juga lakukan yang sama dan produk lain juga melakukan hal yang sama. Sehingga customer-customer kita sekarang tuh mulai menjadi hectic, menjadi sangat-sangat lelah dengan informasi yang terlalu banyak. Nah, sehingga apa? Mereka mulai memerucut, memilih gitu loh. Saya maunya interaksi dengan siapa sih, vendor siapa sih, atau saya maunya berinteraksi dengan brand siapa sih? Ya tentunya adalah brand di mana mereka merasa bahwa mereka bagian kan dari komunitas itu. Nah, sehingga sekarang muncul dalam hubungan dengan customer itu apa? Building a community dengan customer. Artinya apa? Kita sama-sama, kita tuh as a team, sebagai tim. Jadi bukan lagi usaha dengan customer itu menjadi sesuatu yang terpisah. Tetapi bagaimana customer dan usaha itu bisa menjadi satu komunitas di mana ada interaksi di dalamnya, ya. Nah, maka itu ketika Anda mulai memiliki calon customer atau customer, Anda mungkin perlu memikirkan bagaimana mewadahi mereka dalam sebuah komunitas, tentu komunitas yang sehat.
ya, tentu komunitas yang sehat. Nah, ini misalnya apa? Misalnya Anda membangun sebuah apa? Sosial media misalnya begitu. Sosial media, ya. Sosial media. Sosial media Anda bagaimana nih untuk menciptakan engagement, menciptakan interaksi dengan calon customer Anda, ya. Sosial medianya bisa merupakan yang sifatnya adalah community based, bisa juga yang sifatnya adalah open gitu ya, terbuka, komunitas terbuka. Bisa juga komunitas yang lebih kecil. Nah, itu salah satu yang perlu Anda pikirkan bagaimana mengelola sosial media Anda. Kenapa? Karena kebanyakan pelaku-pelaku usaha menggunakan sosial media untuk jualan. Padahal namanya aja sosial media. Media untuk bersosialisasi. Ketika media sosial sekedar dipakai buat jualan, maka tidak terbentuk yang namanya interaksi sosialnya. Padahal customer Anda kemungkinan besar membutuhkan itu dibandingkan informasi tentang produk dan jasa Anda. Karena informasi produk dan jasa Anda kemungkinan besar juga mereka udah bisa tahu dan bisa bisa cari sendiri. Tetapi interaksi itu yang membuat mereka merasa diterima, yang membuat mereka merasa nyaman, yang membuat mereka merasa bahwa oh iya saya bagian ya dari usaha atau dari produk atau brand ini. Nah, jadi itu yang perlu kita pikirkan dengan baik ya. Kemudian ada sosial media, kemudian ada apa lagi? Misalnya Anda melakukan apa namanya temu virtual gitu ya, temu virtual. Temu virtual. Misalnya apa? Anda ketika udah punya basis community, Anda lakukan temu virtual, ya kan? Pakai platform untuk bisa ngobrol-ngobrol, untuk bisa sharing, berbagi, untuk bisa interaksi dan seterusnya. Nah, engagement ini yang bisa memungkinkan apa? Memungkinkan kalau Anda memiliki customer yang sudah ada, mereka semakin erat dengan Anda. Kenapa? Diajak ngobrol. Orang kan kalau makin ngobrol, makin lama, makin erat hubungannya. Yang kedua adalah calon customer Anda bisa lebih diyakinkan lewat engagement ini. Ketiga, orang-orang yang di luar tetapi ikut dalam komunitas ini, mungkin dia belum ada tertarik, tapi mereka ya pengen aja ikut-ikutan. Kemungkinan besar mereka kalaupun tidak menggunakan produk jasa kita, mereka bisa tetap ingat sama produk jasa kita. Kenapa? Karena ada engagement, sehingga ketika mereka ketemu referensi, mereka ketemu orang-orang yang membutuhkan, mereka bisa mereferensikan produk jasa kita kepada orang tersebut. Nah, jadi inilah dua hal yang penting untuk kita lakukan, untuk kita pikirkan secara serius, yang perlu kita lakukan dalam usaha kita, yaitu apa? Pertama, melakukan memikirkan apa added value, competitive advantage kita ketika kita melakukan penawaran kepada customer kita. Yang kedua, bagaimana membangun engagement sehingga orang-orang market kita bisa membentuk sebuah komunitas bersama-sama dengan kita. Ya, dengan itu niscaya produk dan jasa Anda akan lebih bukan bicara apa namanya pasti dibeli, tetapi produk dan jasa Anda akan memiliki yang namanya mind share, ya, ada dalam pikiran customer maupun calon customer Anda. Oke, inilah pembahasan kita yang pertama mengenai added value dan engagement. Ikuti pembahasan-pembahasan fundamental usaha dari Excellent Business Framework berikutnya di video-video mendatang. Sampai ketemu dan terima kasih atas perhatiannya.